Krisdayanti batal merayakan ulang tahunnya di Tanah Suci Mekah sambil menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya. Rencananya pagi tadi sebelum berangkat ke Mekah, Yanti mengadakan syukuran bersama keluarga dan wartawan di sebuah kafe di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sayang, Selasa siang kemarin, Yanti dan Anang menerima kabar bahwa hanya mereka berdua yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara sang ibu, kakaknya Yunisha, sang suami untuk tidak main sinetron lagi. Menurut saya kalau suami non-artis, misalnya non-seniman lah ya, itu menikah dengan istri artis misalnya, atau kebalikan deh ya, suami yang artis menikah dengan istri yang non-artis, itu biasanya justru ada mutual understanding ya terhadap pekerjaan masing-masing yang pasti tipenya berbeda, pasti karakternya berbeda, konsekuensinya berbeda, risikonya berbeda, penghasilannya berbeda ya, bahkan time atau clock cycle-nya gitu ya, jam kerjanya juga berbeda ya, bahkan seperti itu gitu. Jadi sampai sedalam-dalamnya. Nah, yang harus dilakukan kan tentunya kompromi, ketemu di tengah gitu ya. Pengalaman hidup Desi Ratnasari yang selalu menjadi sorotan media dan cukup sensasional selama 7 tahun belakangan ini memang menarik untuk disimak. Tentang sikap Desi yang selalu bungkam bila ditanya wartawan seputar kehidupan rumah tangganya, Arswendo Atmowiloto punya penjelasan sendiri. Desi itu sekali lagi saya bilang orangnya baik, bisa berkomunikasi, hanya dia ini dalam posisi tertentu mungkin milih dengan siapa saya harus bicara gitu, kira-kira itu. Tapi selebihnya enggak. Kalau dia merasa dipojok-pojokkan ya nggak melayanin itu ya saya juga akan begitu. Sementara itu produser sinetron Leo Sutanto mengakui bahwa sedikit banyak isu yang menerpa seorang artis akan mempengaruhi sinetron yang ia bintangi. Sebagai seorang produser, Leo akan berhati-hati bila seorang artis yang membintangi sinetron produksinya memiliki image negatif di mata publik sehubungan dengan gencarnya isu sensasional yang dihadapinya. Sangat penting sekali bagi seorang artis, ya sedikit banyak pasti akan membawa efek dari sinetron yang kita tayangkan gitu ya. Kalau kebetulan salah satu sinetronnya dibintangi oleh artis yang memiliki pengalaman hidup cukup sensasional seperti Desi Ratnasari, apakah Leo akan tetap mempertahankannya? Bagi saya, image Desi masih oke. Masih oke image Desi sih. Ya tergantung dari bagaimana kita memberikan peran kepada dia. Peran apa? Kalau memang cocok, saya rasa penonton pasti akan masih terima. Kehidupan pribadi Desi Ratnasari selama 7 tahun belakangan ini memang mendapat sorotan tajam dari media. Apakah ekspos media yang cukup besar pada diri artis berusia 31 tahun ini dapat mempengaruhi kehidupan putrinya Najwa kelak? Kalau dampak publisitas ya, pastinya belum aware ya, masih terlalu kecil. Nah, asal dia tidak suffering, si anak-anak ini tidak menderita dari kekurangan kasih sayang dan perhatian, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, karena justru pada saat anak-anak ini masih kecil ya, semua yang sifatnya chaotic itu lebih baik diselesaikan pada saat mereka masih kecil. Be realistic aja, treat dia sebagai anak yang memang normal gitu ya, not necessarily overprotective, nggak perlu ya. Dan buat bapak ibunya, mau nggak mau bapak ibunya nggak akan ada bekas bapak bekas ibu, nggak ada gitu ya. Berfungsi senormal-normalnya sebagai bapak ibunya gitu ya. Anak tuh biasanya daya adaptasinya juga cukup besar ya, sehingga dia akan menjadi survivor gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan Desi untuk mempertahankan karirnya agar terus bersinar sekalipun isu sensasional tentang dirinya terus menghadang? Kalau nggak salah dia ambil S2 sekarang ya, di psikologi UI. Dan menurut saya itu satu langkah yang sangat positif gitu ya, mengurangi sedikit di yang biasa dia lakukan, kemudian dia ciptakan sesuatu yang baru gitu ya, which is I think it's a good step gitu. Setelah nanti sekolah selesai dia melakukan sesuatu, insya Allah akan lebih berkualitas dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi endeavor gitu ya, atau keberhasilan itu memang harus kita ciptakan dalam rangka mempertahankan yang namanya fame, popularity ya. Jadi popularity ini akan bertahan terus sampai tua gitu ya, kayak Frank Sinatra itu ya, sampai kayak Titiek Puspa gitu ya. Kalau dalam setiap tahap perkembangan kita melakukan semacam
bedah diri gitu ya, bedah diri, kontemplasi diri. Selalu saja ada peristiwa menarik di dunia selebriti. Dan pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat, ringan, dan menarik. Siapa sangka seorang petenis muda seperti Wine Prakusya bisa juga menyanyi bersama kelompok vokal terkenal Warna. Ini terjadi ketika Wine, grup Warna, dan tokoh marketing Reynold Kasali hadir dalam sebuah acara bakti sosial untuk para penderita demam berdarah di Semarang Selasa kemarin. Inilah pengalaman pertama Wine bernyanyi di depan umum. Dengan tersipu malu, petenis satu ini membawakan sebuah lagu Mandarin. Baginya ini merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam sebuah aksi sosial. Kita datang ke sini sebetulnya untuk memberikan santunan kepada korban demam berdarah dan juga korban yang menderita penyakit lainnya yang kurang mampu. Kita sangat terenyuh melihat anak-anak yang bukan saja sakit tetapi beberapa di antaranya kita melihat memang masih kurang gizi. Ya, orang-orang tua yang sakit yang ternyata juga ada masalah gizi di situ. Jadi ini perlu perhatian semua pihak. Simpati yang ditujukan para selebriti ini kepada penderita demam berdarah itu bukanlah sekedar basa-basi. Setidaknya mereka pun punya pengalaman yang memilukan saat keluarga maupun teman dekat mereka menjadi korban penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Bahkan ada yang tidak tertolong nyawanya. Ada yang kena ya, adik-adik kena ya. Kalau saya malah teman saya ada 2 orang yang sudah meninggal dunia malah tanpa diketahui, dan itu sangat merenyuhkan karena kita lama nggak ketemu, yang kita dapat kabar malah meninggal dunia. Agar pasien cepat sembuh dan dapat menikmati pelayanan dengan kalau perlu gratis ya, karena masyarakat yang sejahtera itu adalah masyarakat yang sehat. Jadi masyarakat yang kurang mampu harus mendapat perhatian dari kita semua. Krisdayanti batal merayakan ulang tahunnya di Tanah Suci Mekah sambil menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya. Rencananya pagi tadi sebelum berangkat ke Mekah, Yanti mengadakan syukuran bersama keluarga dan wartawan di sebuah kafe di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sayang, Selasa siang kemarin, Yanti dan Anang menerima kabar bahwa hanya mereka berdua yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara sang ibu, kakaknya Yuni Syara, 2 anak Yanti dan seorang pembantu tidak bisa ikut karena visa mereka tidak dapat diproses. Tentu saja Yanti terkejut mendengar kabar itu. Apalagi rencana merayakan ulang tahun sambil berumroh ini sudah ia persiapkan sejak awal tahun. Impian merayakan ulang tahun bersama keluarga di Mekah pupus sudah. Kita memutuskan untuk berulang tahun di Mekah Mukarrimah karena aku ingin sujud dan berdoa mudah-mudahan kami semuanya dimudahkan, diberikan kembali cahaya yang aku rasa sebetulnya cahaya itu berkurang sinarnya karena ulah kita sendiri. Yanti nampaknya sudah mantap merayakan ulang tahunnya dengan cara yang istimewa, yaitu berumroh didampingi orang-orang yang sangat ia cintai. Ini terlihat ketika Selasa pagi kemarin, sebelum mendapat kabar dari Kedutaan Besar Arab Saudi, tim cek dari cek sebenarnya telah mewawancarai Yanti tentang persiapan umrohnya. Sungguh mengejutkan bila akhirnya hanya dalam hitungan jam, Yanti mendapat kabar bahwa anggota keluarga lainnya batal berangkat bersamanya. Ya disuruh sabar, katanya kan suruh pasrah gitu. Pasrah, tapi kan kita masih terus mau usaha. Dan yang penting akunya nggak boleh kehilangan semangat gitu loh. Kan awal baru. Iya kan, kejadian buat aku selalu ngasih keyakinan ke Yanti ya juga buat aku sendiri bahwa segala kejadian yang terjadi itu sudah melalui sudah izin Allah. Sedih ya sedih, kecewa ya kecewa, tapi harus dipasrahkan. Mungkin kita harus berdua karena selalunya kan kita dibantu. Ada aja yang ya alhamdulillah ya kalau bantuan datang kan kita senang gitu ya, dipermudah kan. Selain Krisdayanti ada pula artis Marini Zumarnis yang merayakan ulang tahunnya tepat hari Rabu ini. Ibu satu anak itu mendapat kejutan ketika tim cek dan dicek mendatangi kediamannya di kawasan Kebayoran Baru tepat pukul 00 tadi malam. Marini tidak menyangka mendapat surprise dari tim cek dan dicek.
Hari ini Marini Zumarnis merayakan ulang tahunnya yang ke-28 bersama anak-anak yatim piatu di dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.